Pak Sugeng langsung tanggapi apa yang tadi disampaikan Bang Nurdin Halid, bagaimana juga membuktikan bahwa keterlibatan Ketua Umum PSSI itu keterkaitan secara langsung. Menarik itu tadi pernyataan Pak Nurdin ya, bahwa PSSI sebagai pembuat regulasi dan juga dikatakan mengkomunikasikan dengan pihak keamanan siapa yang bertanggung jawab mengkomunikasikan dengan pihak keamanan. Menurut saya bukan kewajibannya PT LIP, sehingga ketika PT LIP dikenakan sebagai tersangka, ada dua alat bukti lain ya, dua alat bukti yang mengarah kepada pertanggungjawaban pidana PT LIP. Salah satunya menurut saya surat ya. Nah, siapa yang berwajib untuk menyampaikan sosialisasi? Ya PSSI. Kalau PSSI tidak menyampaikan sosialisasi pada saat pertandingan itu, ya didalami sehingga ketika tidak sampai regulasi itu kepada aparat keamanan, ada kelalaian di sana. Ini yang saya maksud untuk didalami. Seperti itu loh. Ya. Baik. Kemudian siapa yang di dalam PSSI itu yang berkewajiban? Apakah itu salah satu bagian terkait dengan regulasi atau apa? Seperti itu menurut saya. Baik. Bang Nurdin, tanggapan dari Anda sekaligus begini Bang. Apa yang disampaikan oleh TGIPF juga kan menyebut bahwa PSSI harus bertanggung jawab secara hukum dan juga moral. Iya. Jadi kalau kita melihat urutan-urutan pelaksana ya, jadi LIB itu adalah operator daripada pelaksanaan LIB, itu operator. Maka seluruh rangkaian pelaksanaan pertandingan yang bertanggung jawab pun itu adalah LIB. Gitu. Nah, sekarang yang berkaitan dengan pertanyaan Pak Sugeng, siapa yang bertanggung jawab soal mengkomunikasikan regulasi FIFA itu? Yang paling bertanggung jawab namanya security official. Nah, security official itu wajib menyampaikan segala regulasi yang berkaitan dengan prosesi pertandingan di dalam, kalau zaman saya dulu namanya technical meeting. Kalau saya sekarang saya nggak tahu ya. Nah, technical itu mempertemukan seluruh pihak-pihak panitia, tuan rumah, kemudian tamu, wasit, ya, inspektur pertandingan, itu dipertemukan dalam satu forum yang namanya technical meeting. Di situlah disampaikan seluruh hal-hal yang berkaitan dengan prosesi pertandingan. Nah, dan sebelumnya itu ada rapat panitia. Rapat panitia itu di dalamnya ada panitia ada panitia bidang keamanan. Nah, itulah di situ ada TNI, ada polisi zaman saya nggak tahu sekarang apa harus polisi atau ada juga TNI. Kalau zaman saya ada TNI-nya, ada polisinya itu. Nah, disitulah kemudian disampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pengamanan, kemungkinan timbulnya hal-hal yang tidak diharapkan, kemudian prosesi pertandingan, rule of the game-nya. Di situ disampaikan at technical meeting. Nah, kalau security officer tidak menyampaikan itu, maka seterusnya ketahuan pun dan sekarang menjadi tersangka, berarti dia memang membuat kehilapan, tidak mensosialisasikan itu misalnya seperti itu. Jadi menurut Anda Bang Nurdin, tersangka 6 ini sudah cukup, tidak perlu tambahan lagi, tidak perlu dari pihak PSSI apa lagi? Cukup tidak cukup tergantung daripada pertanggungjawaban perorangan dalam kaitan prosesi pertandingan itu. Ketua umum juga bisa diminta pertanggungjawaban kalau memang dia melakukan kelalaian dalam melaksanakan menciptakan regulasi gitu, atau tidak mensosialisasikan regulasi kepada LIB. Dan sejauh ini Anda belum melihat Ketua Umum PSSI Pak Iwan Bule melakukan pelanggaran atau kelalaian? Saya belum melihat itu karena saya yakin pasti PSSI ketika menunjuk LIB sebagai operator dari regulasi atau operator daripada LIB, maka pasti seluruh regulasi itu disosialisasikan, bahkan dicetak bukunya itu. Baik, Pak Sugeng terakhir dari Anda Pak, tanggapi. Ya, permintaan IPW adalah mendalami, termasuk salah satunya adalah siapa penerima manfaat dari kontrak, perlu ditanyakan nih ke Pak Nurdin Halid juga ya, dari kontrak siaran ya, 260 miliar untuk 304 pertandingan tersebut ya. Apakah ada korelasi karena pentingnya pertandingan pada malam hari
itu kan adalah atas permintaan dari pemegang hak siar ya. Apakah ada di sana kaitannya dengan PSSI? Ya, PSSI apakah mendapat dari sana? Ya, sehingga karena adanya hal tersebut terjadi kelalaian mensosialisasikan bahwa pentingnya regulasi diterapkan. Seperti itu. Oke, jadi sebetulnya Anda masih melihat ada potensi pelanggaran itu, ada kelalaian yang bisa saja jika didalami. Pendalaman, ya, pendalaman. Ya, kan kita tidak tahu kalau penyidik kalau berkaitan apa orang di dalam regulasi. Mungkin Pak Nurdin juga bisa membaca ulang. Di dalam pelaksanaan kompetisi dikatakan pertanggungjawaban itu melekat kepada panitia pelaksana dan membebaskan PT LIB dan PSSI dari pertanggungjawaban. Itu jelas tuh di dalam regulasi. Tetapi polisi menetapkan tersangka, artinya ada pemenuhan unsur yang kelalaian dari LIB seperti itu ya. Oleh karena itu perbuatannya ada, ya saya minta didalami perbuatan yang lain termasuk PSSI. Gitu, Pak Nurdin silakan. Ya, jadi kalau berkaitan dengan penerima manfaat, LIB itu berbentuk persoalan terbatas. Ya, itu pemilik sahamnya 99% itu adalah klub, 18 klub adalah pemilik saham daripada LIB. Nah, PSSI itu hanya 1%. Nah, jadi kalau kita ke penerima manfaat itu seluruh klub itu menerima manfaat dari situ. Memang ada titik lain ya yang jumlahnya cukup besar. Itulah yang digunakan untuk memberi subsidi kepada klub untuk menyelenggarakan pertandingan dan sebagainya. Gitu. Oke. Nah, kalau kita berbicara soal pertanggungjawaban perorangan, kita harus melihat seberapa jauh pelaksanaan regulasi itu tidak tersosialisasi dengan baik. Kalau regulasi itu tidak tersosialisasi, maka baru dimintai pertanggungjawaban ketua PSSI. Sepanjang regulasi itu tersosialisasi kepada siapa yang harus disosialisasikan, maka tidak bisa diminta pertanggungjawabannya kepada ketua PSSI. Saya paham itu bahwa ada regulasi. Baik, ya, makasih. Ya. Terima kasih Pak Sugeng dan Bang Nurdin Halid untuk pandangannya masing-masing. Kita akan lihat bagaimana kawal bersama proses hukum ini akan berlanjut seperti apa, karena tentu kita berharap keadilan betul-betul didapatkan oleh korban, terutama yang meninggal dunia akibat tragedi Kanjuruhan. Terima kasih banyak Pak Sugeng, Bang Nurdin, selamat malam, sehat selalu. Dan dialog tadi sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom malam hari ini. Saya Reinhard Sirait pamit, terima kasih, selamat malam.